Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara nasional untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Pada pemilu 1955 ini, sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bab 3 pasal 15 menyebutkan bahwa wilayah Indonesia dibagi ke dalam 16 daerah pemilihan. Adapun daerah pemilihan tersebut yakni 1. Daerah pemilihan Jawa Timur, 2. Daerah pemilihan Jawa Tengah, 3. Daerah pemilihan Jawa Barat, 4. Daerah pemilihan Jakarta Raya, 5. Daerah pemilihan Sumatera Selatan, 6. Daerah pemilihan Sumatera Tengah, 7. Daerah pemilihan Sumatera Utara, 8. Daerah pemilihan Kalimantan Barat, 9. Daerah pemilihan Kalimantan Selatan, 10. Daerah pemilihan Kalimantan Timur, 11. Daerah pemilihan Sulawesi Utara Tengah, 12. Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Selatan, 13. Daerah pemilihan Maluku, 14. Daerah pemilihan Sunda Kecil Timur, 15. Daerah pemilihan Sunda Kecil Barat, dan 16. Daerah pemilihan Irian Barat. Meskipun terdapat 16 daerah pemilihan, namun Irian Barat tidak dapat melaksanakan pemilihan umum sebab masih berada dalam kekuasaan Belanda. Dengan demikian, pemilihan umum yang dilaksanakan yakni untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955 hanya dilaksanakan di 15 daerah pemilihan. Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Indonesia, dalam pemilu 1955 ini memperebutkan sebanyak 520 kursi untuk anggota konstituante dan 260 kursi untuk anggota DPR. Adapun jumlah kursi yang diperebutkan ini didasarkan pada pembagian jumlah penduduk Indonesia yang ketika itu berjumlah sebanyak 77.987.879 jiwa. Pembagian kursi ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Pasal 32 tentang pembagian kursi Dewan Konstituante dan Pasal 33 untuk pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemilu 1955 ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Untuk pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 calon perorangan yang memperebutkan 260 kursi. Sedangkan pemilihan anggota Dewan Konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan yang memperebutkan 520 kursi Dewan Konstituante dan ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.
Berikut nama-nama calon legislatif yang berasal dari Partai Komunis Indonesia yang terdaftar di semua daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia pada pemilu 1955. Daerah pemilihan Jawa Timur. Untuk daerah pemilihan Jawa Timur ini, PKI menempatkan 57 orang kadernya, yakni 1. DN Aidit, 2. Nyoto, 3. Sudisman, 4. Aji Darmo Cokronegoro, 5. Ruslan Kamaludin, 6. Nyono, 7. Insinyur Tahir Tayeb, 8. Sujono, 9. Muhammad Munir, 10. Sujito, 11. Cugito, 12. Raden Imanuddin, 13. Nyonya Umi Sarjono, 14. Ahmad Sumadi, 15. Joko Suyono, 16. Dr. Andes J. Piri, 17. Hendra Gunawan, 18. Mr. Suprapto, 19. Ferdinand Runturambi, 20. Sumardi Ningsi, 21. Sukatno Huseni, 22. Marjoko, 23. Sudoyo, 24. Saleh Mahfud, 25. Supardi, 26. Supeno Hadi Siswoyo, 27. Cho Tik Choin, 28. Jamhari, 29. Basuki, 30. Muhammad Tam, 31. Abdullah Baraba, 32. Ermugeri Kusumo Harjo, 33. Muhammad Slamet, 34. Imam Sarjudi, 35. Hermanu Adi Kartodiharjo, 36. Sudarmaji, 37. M. Sumbarhadi, 38. Barhadi Harsono, 39. Mirahua Melkianus, 40. Tan Lingji, 41. Suwandi, 42. Sutoyo, 43. Muhammad Patehan, 44. Hadi Sosro Danu Kusumo, 45. Ismail Kartasasmita, 46. Joko Untung, 47. Supardi, 48. Uktol Seja, 49. Matis Sapija, 50. Johannes Abraham Dimara, 51. Yani Terei, 52. Samsul Hadi Kastari, 53. Kasimun, 54. Ishadi, 55. Sumarmo Sumowijoyo, 56. S. Slamet, 57. SP Seputro. Demikianlah daftar calon anggota Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari Partai Komunis Indonesia di daerah pemilihan Jawa Timur. Kendati Partai Komunis Indonesia menjadi pemenang keempat pada pemilihan umum 1955, namun pemilu ini merupakan pemilu pertama dan sekaligus pemilu terakhir yang diikuti oleh PKI. Hal ini disebabkan karena PKI dianggap menjadi dalang dari gerakan 30 September 1965. Partai Komunis Indonesia kemudian dibubarkan secara resmi pada tanggal 12 Maret 1966 berdasarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia. Keputusan ini kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 25 Romawi _MPRS_1966 tertanggal 5 Juli 1966. Jika Anda menyukai video ini,
jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.